Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kapolri. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Kapolri, Pak Wakapolri, dan seluruh jajaran petinggi Polri yang saya hormati dan saya cintai. Pertama ini karena pertemuan tatap muka pertama dengan Pak Kapolri. Pertama-tama tentu saya sampaikan turut bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Bagaimanapun beliau adalah abdi negara atau bagian dari anggota polisi. Yang kedua, saya sampaikan Pak Kapolri, saya turut prihatin atas musibah yang menimpa lembaga Polri. Saya yakin Pak Kapolri sebagai pemimpin pasti berat melihat ini. Bagaimana ada tragedi Jenderal Bintang 2 terlibat dalam tindak kejahatan yang luar biasa. Sehingga Polri yang tadinya mendapat kepercayaan begitu tinggi, akhirnya harus menerima kenyataan kepercayaannya semakin turun hari ini Pak Kapolri. Dan cobaan yang dahsyat ini mudah-mudahan cepat berlalu Pak Kapolri. Saya yakin Pak Kapolri dan seluruh jajarannya yang hadir hari ini adalah orang-orang yang sangat mencintai institusinya, reformasi dan memperbaiki marwah dari martabat kepolisian Republik Indonesia ini sangat penting Pak Kapolri. Dan saya yakin dengan Pak Kapolri itu pasti bisa terlaksana insya Allah. Pak Kapolri, saya hanya ada 4 poin saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya sebetulnya mengapresiasi langkah-langkah bijaksana yang dari awal digagas oleh Pak Kapolri dengan membentuk tim khusus. Yang akhirnya dari langkah-langkah yang baik ini ada 5 tersangka utama dan ini memang sudah sesuai dan sejalan dengan harapan masyarakat Pak Kapolri. Karena sebelumnya dari gambaran awal adanya tembak menembak, akhirnya sekarang adanya upaya penembakan atau pembunuhan berencana. Jadi sudah dari awal masyarakat ini menebak dan akhirnya terjawablah dengan adanya 5 tersangka ini. Terima kasih Pak Kapolri, ini kerja yang luar biasa. Tapi kita butuh ending Pak Kapolri. Saya yakin ada endingnya ini. Bagaimana tim sus bekerja dengan luar biasa dengan arahan Pak Kapolri. Nah, hari ini sudah dilimpahkan berkas ke JPU. Pertanyaan saya adalah apakah ada tersangka lain selain dari 5 tersangka ini yang nanti ke depannya bisa ditetapkan menjadi tersangka atau cukup 5 ini saja? Yang kedua adalah apakah tim sus ini akan bekerja hanya fokus di kasus pembunuhan ini atau sekarang ada isu di luar sana yang terkait tentang persoalan diagram itu atau masyarakat mengenalnya sekarang adalah Kaisar Sambo. Nah, ini apakah hanya khusus menangani pembunuhan ini atau ada yang lainnya? Yang kedua Pak Kapolri, kami fokus terhadap pembenahan internal untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik. Pak Kapolri paparkan kepercayaan publik Indonesia pasca terjadinya peristiwa Duren 3 ini dari anjlok dari 75% sampai ke 28%. Walaupun akhirnya dengan ketegasan yang dilakukan oleh Polri dengan menetapkan tersangka FS naik lagi ke 78%. Ini luar biasa. Saya harap ke Pak Kapolri dan jajarannya melihat angka ini sebagai motivasi Pak Kapolri. Saya berharap masyarakat sudah mulai pulih untuk memberi kepercayaan ke Polri. Kami pun sebagai mitra sayang ke Polri. Dan pasti kami selalu mendukung setiap langkah dan kebijakan Pak Kapolri. Intinya Pak Kapolri, kami berharap ada pembenahan. Dengan adanya peristiwa ini, adanya pembenahan internal dan reformasi terhadap kawan-kawan di institusi Polri sendiri. Jadi harus jelas Pak Kapolri untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Jadi tadi dari siapapun yang terlibat, tolong disesuaikan dulu dengan tindakan saksinya. Habis itu baru dibenahi lagi.
mau yang terlibat dari pangkat bawah sampai pun mungkin jenderal tetap harus mendapat perlakuan yang sama, Pak Kapolri. Waktu. Oke, terima kasih. Aduh, waktu ya. Intinya saya berharap seluruh anggota Polri jadi harus tegak lurus ke Pak Kapolri. Kalau bahasanya apa? Satya Hak Prabu ya, Pak Kapolri. Kalau salah karena saya bukan polisi, Pak Kapolri. Tapi intinya harus tegak lurus ke pemimpinan. Tapi saya sahabatnya Pak Kapolri. Waduh, karena waktu Pak Kapolri, saya hanya bisa menyampaikan nanti disambung dengan ketua fraksi saya yang luar biasa ini memberi kesempatan saya. Intinya Pak Kapolri, saya yakin kepolisian akan bangkit dengan melewati badai ini dan akan semakin sukses, semakin luar biasa karena tantangan ke depan semakin berat Pak Kapolri. Kita persiapan ini untuk Pileg dan Pilpres ke depannya. Terima kasih Pak Kapolri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Reno. Pak Supriyansa, saya minta maaf tadi kelewat satu Mr. Bimantoro. Maaf ya Ansa. Terima kasih pimpinan. Alhamdulillah bisa diberikan kesempatan. Pak masker. Pak Kapolri yang saya hormati beserta seluruh jajaran, kami melihat beberapa waktu ini sampai dengan hari ini di media sosial maupun di berita-berita nasional kami melihat perkembangan daripada kasus Duren 3 ini. Kami melihat keseriusan daripada Pak Kapolri tentunya dalam pengusutan serta penyidikan yang dilakukan pada kasus Duren 3 ini. Tapi memang di awal kita harus sadari betul banyak sekali kesulitan dalam pengungkapan serta pengusutan karena adanya hambatan personil yang tidak profesional dalam melakukan penyidikan. Tapi di sini kami harus apresiasi kepada Pak Kapolri. Pak Kapolri melakukan langkah tegas menyelesaikannya dengan dibentuknya tim sus yang sekarang menjadi terang benderang ya untuk kasus ini sehingga publik diberikan penyajian yang pasti dalam pengusutan sehingga bisa membuahkan hasil penetapan tersangka yang jelas. Di sini saya ingin menggarisbawahi Pak Kapolri, seperti tadi Bapak sampaikan juga, yaitu arahan daripada Bapak Presiden, jangan ada yang ditutup-tutupi, buka apa adanya serta usut tuntas. Ini belum selesai. Di sini kami masih melihat sin daripada kasus ini ke depan seperti apa sampai nanti proses di pengadilan. Tetapi kami percaya bahwa Pak Kapolri bisa memberikan yang terbaik karena kemarin pun kita dihebohkan dengan adanya bedol desa di institusi Polri sehingga sampai ada 35 personil dalam catatan saya yang diduga ada pelanggar kode etik juga Pak Kapolri. Ini kami minta diusut tuntas Pak. Jadi kami minta tindak tegas, jangan ada toleransi Pak, agar bisa menaikkan kembali kepercayaan publik terhadap institusi Polri itu sendiri. Dan di sini pun kami ingin mengingatkan karena Polri ini adalah salah satu mitra kerja Komisi 3 yang paling strategis dan kami sayangi. Ada 430.000 personil Polri Pak yang harus Bapak lead di seluruh Indonesia ini. Kami percaya dari 430.000 personil Polri ini masih banyak yang merah putih terhadap bangsa Indonesia sehingga akan bersungguh-sungguh dalam menjaga Kamtipmas yang ada di negara ini serta memberikan penyidikan yang berkeadilan terhadap masyarakat terutama yang berada di daerah-daerah Pak. Nah ini yang harus dipastikan oleh Pak Kapolri. Kami ingin melihat momentum daripada pembenahan internal ini, bagaimana reformasi struktural yang akan Pak Kapolri lakukan. Kultural serta regulasi yang jelas Pak. Sehingga kepercayaan Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri ini bisa on the track sesuai dengan amanat konstitusi. Itu saja pimpinan, terima kasih. Terima kasih. Mas Ansa siap-siap, Mbak Eva Yuliana.
Terima kasih pimpinan, yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 3, yang saya hormati Pak Kapolri, Pak Wakapolri, dan seluruh jajaran yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu karena kita dibatasi 5 menit. Pertama-tama Pak Kapolri, saya menyimak betul apa yang Pak Kapolri tadi sampaikan. Di awal hingga akhir saya melihat bahwa apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan khusus yang mestinya lahir dalam waktu kurang lebih 1 bulan ini, itu sebenarnya sudah menjawab yang ada di pikiran-pikiran saya secara pribadi. Dan mungkin sebahagian publik juga sudah mendengarkan secara baik tadi. Penjelasan itu saya berharap bisa mempengaruhi juga salah satu survei indikator politik yang pernah menempatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri itu mencapai 80,2%. 80,2%. Setelah terjadinya peristiwa ini maka drastis turun ke bawah kurang lebih 40-an%. Ini sangat drastis sekali. Kita ke peristiwa ini, peristiwa tembak-menembak. Yang menembak adalah polisi, yang ditembak adalah polisi. Menurut publik menyatakan di media sosial yang mati adalah CCTV. Ini sebenarnya ini adalah sebuah penggelangan kalimat, adalah ketidakpercayaan publik kok bisa polisi menembak polisi. Tetapi apa yang dijelaskan tadi ini adalah bagian daripada jawaban bahwa itulah kejadian yang telah ditetapkan yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Saya memasuki Pak bahwa terbentuknya tim khusus yang dibentuk oleh Pak Kapolri ini menjawab banyak kegelisahan kita. Dan tentu terbentuknya tim khusus ini tidak terlepas dari perhatian khusus dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang meminta kasus ini dibuka seterang-terangnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Saya dari fraksi Partai Golkar menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia karena beliau sehingga kasus ini terbuka secara baik dan bisa disimak oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kemudian setelah Pak Kapolri membentuk tim khusus, maka bekerjalah dengan baik. Pertama dikatakan bahwa terjadi tembak-menembak. Tim khusus menemukan bahwa tidak ada tembak-menembak sebagaimana yang diumumkan oleh Pak Kapolri langsung. Kemudian ada upaya hari ini, kita bicara lagi hari ini, ada upaya bahwa persoalan ini tembak-menembak ini yang tadinya didasari oleh sebuah tindakan pelecehan seksual dugaannya, Pak Kapolri menyampaikan bahwa tidak ada tindakan pelecehan seksual. Tidak ada lagi tembak-menembak, tetapi yang ada adalah ditembak. Hari ini kita disuguhkan oleh sebuah perencanaan seakan-akan di bawah ini dugaan pelecehan seksual ini terjadi lagi di Magelang. Ya, ini berarti dibawa ke sana. Ada satu anekdot atau sebuah kalimat menyatakan yang bijak begini. Satu kali orang berbohong, maka hari esok ketika dia berkata benar, maka kita bisa menganggap jangan sampai dia berbohong lagi. Olehnya itu kemarin Kompolnas, LPSK, kemudian Komnas HAM disuguhkan oleh berita awal menyatakan tembak-menembak. Semua kena prank. Jangan sampai yang kedua tadi ini digiring tembak-menembak dari Duren 3 ke Magelang. Ada pelecehan seksual lagi di Magelang. Jangan sampai ini lagi menjadi prank yang kedua, jilid 2-nya. Olehnya itu ada sesuatu yang membuat saya berpikir sebagai dasarnya orang hukum. Adalah penetapan tersangka oleh Ibu Putri. Di mana penempatan di situ ada pasal 340. Kalau pasal 40, kalau kita melakukan pendekatan delik pidana
Dalam pendekatan delik pidana kalau kita mengacu kepada pelajaran di sekolah atau di kampus, memang dikenal ada dua. Delik komision atau dikatakan komisionis atau delik omisionis atau omission. Nah, apakah dia masuk pada delik yang kedua tadi itu? Di mana kalau dihubungkan dengan pasal 164 misalnya, mengetahui terjadinya sebuah pemungkatan jahat, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dikenakan delik omission tadi ini. Apakah itu sehingga masuk dalam kategori 340? Sebagai 340. Olehnya itu, saya menganggap bahwa mengungkap kasus ini adalah bahagian dari mengembalikan citra kepolisian menjadi baik. Terbukti ketika Bapak sudah menetapkan semua tersangka termasuk Bapak Ferdi Sambo menjadi tersangka, secara tiba-tiba meningkat kepercayaan publik kembali kepada institusi kepolisian. Olehnya itu, saya berterima kasih kepada semua tim khusus yang bekerja. Karena Bapak bekerja siang malam sehingga terdongkrak kembali kepercayaan publik kepada institusi kepolisian. Terakhir, saya sangat percaya bahwa institusi ini sangat kita cintai. Teman-teman di sini sepakat kita harus menjaga institusi ini menjadi bahagian daripada perjuangan bersama supaya meningkat kepercayaan publik. Olehnya itu, saya berharap penerapan semua yang terlibat, kalau memang dia anggota masih memang dilayak dijatuhi sebuah pidana, bukan hanya kode etik kepolisian, maka lakukan Pak. Ini waktunya untuk membuat sebuah kesempatan membuat sebuah kesan yang baik. Karena Bapak masih menjabat insya Allah masih panjang, maka kesempatan ini membuat institusi kepolisian ini menempati pada posisi yang sangat dipercaya oleh masyarakat. Itulah dikatakan legacy. Legacy ini kita butuhkan Pak. Bahwa hari ini waktunya kepolisian untuk bersih-bersih. Membersihkan semua yang tadi dikatakan oleh pimpinan. Ada diagram-diagram. Ada ini. Saya tidak percaya bahwa itu ada. Ini adalah bahagian mungkin untuk memecah belah institusi kepolisian. Saya yakin itu Pak. Karena saya yakin kalau orang mengatakan bahwa ini jangan-jangan dari dalam, saya mengatakan ini dari luar untuk memecah di dalam. Saya masih melihat bahwa persatuan di kepolisian masih utuh. Rakyat menunggu jari-jarinya Pak Kepolisian. Insya Allah kepolisian hadir di tengah masyarakat sebaik dan terkendali. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.